Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fitri dari kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi. Dengan NIM 20050211038 ingin menjelaskan apa itu pasar oligopoli. A. Pengertian. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar atau price leader. Contoh pasar oligopoli di Indonesia adalah pasar motor yang dikuasai oleh beberapa jenis produk Jepang, seperti halnya Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Ciri-ciri pasar oligopoli ialah yang pertama, ada beberapa penjual. Kedua, barang yang diperdagangkan bersifat homogen, namun berbeda corak. Yang ketiga, promosi iklan sangat penting. Yang keempat, kekuasaan menentukan harga tidak stabil. Dan yang kelima, adanya peluang bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. B. Penentuan harga dan produksi tanpa persepakatan. Dalam perusahaan oligopoli akan diperhatikan bagaimana tujuan pasar itu akan tercapai apabila perusahaan-perusahaan tidak membuat persepakatan. Walaupun tidak ada persepakatan, setiap perusahaan dalam pasar saling mempengaruhi satu sama lain. 1. Ciri dari perkaitan di antara perusahaan-perusahaan. Jika terdapat penurunan harga oleh suatu perusahaan, maka hal tersebut cenderung menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga melakukan penurunan harga dengan alasan agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Sementara apabila perusahaan menaikkan harga, tentunya akan kehilangan pelanggan, sedangkan perusahaan lain tidak menaikkan harga dan bertambah banyak langganannya. 2. Kurva permintaan terpatah atau King Demand Curve. Pertama, kita akan membahas tentang keseimbangan asal. Pada gambar di sebelah kiri merupakan kurva permintaan dalam oligopoli. Berikut penjelasannya. Pada kurva D1 dan D1 menggambarkan permintaan yang mana dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan yang pertama mengubah harga. Sementara kurva D2 dan D2 menggambarkan permintaan yang dialami oleh perusahaan pertama yang melakukan perubahan harga dan langkahnya diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Apabila harga di pasar adalah P0, maka jumlah permintaannya ditunjukkan oleh titik E dengan jumlah sebanyak Q0. Selanjutnya, yang kedua atau poin B, kita membahas tentang efek penurunan harga dan peningkatan harga. Akibat dari penurunan harga pada suatu perusahaan di pasar oligopoli ialah permintaan atas produknya menjadi bertambah. Begitupun sebaliknya yang terjadi. Jika perusahaan meningkatkan harga penjualan, maka akan kehilangan banyak pelanggan. Yang ketiga atau poin C, kurva permintaan terpatah, yang mana gambar di sebelah kiri merupakan gambaran dari kurva marginal revenue atau MR dalam pasar oligopoli. Apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1, D2, maka kurva MR1 dan MR2 merupakan kurva hasil penjualan marginal, yang mana MR1 garisnya ditarik dari garis atas sehingga ke titik A1, dan kurva MR2 merupakan garis dari bawah ditarik ke titik A2. 3. Pemaksimuman keuntungan perusahaan. Untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan, MC atau marginal cost senilai 0 harus sama dengan MR atau marginal revenue, dan harga adalah P0 dan jumlah barang yaitu Q0. Perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1. Selama kurva biaya marginal memotong MR di antara titik A1 dan titik A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak mengalami perubahan. Apa saja kekurangan pasar oligopoli? Yaitu diantaranya, pertama, timbul ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Kedua, memungkinkan terjadinya pemborosan atau inefisiensi dalam proses produksi.
Yang ketiga, kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap konsumen dan tenaga kerja. Dan apa sajakah kelebihan dari pasar oligopoli? Di antaranya ialah menimbulkan inovasi-inovasi baru, munculnya teknologi-teknologi baru, mempunyai kemampuan dana yang cukup besar dalam pengembangan dan penelitian untuk menciptakan produk. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata atau terdapat materi yang kurang bisa dipahami, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.